karya tulis ilmiah dan jenis-jenisnya. Lalu hari ini kita lanjutkan yang setelah jenis-jenisnya. Ya, kemarin itu makalah pengertiannya sudah, skripsi sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Skripsi apa, tesis apa udah tahu, yang penting udah ada. Sudah, Pak. Ya, skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Tesis itu karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa pasca sarjana untuk mendapatkan gelar magister. Udah dicatat apa kemarin? Sudah, Pak. Dipa, ada? Ada di atas, Pak. Di slide. Sudah, Pak. Ya, yang penting sudah ada. Kalau sudah ada, jadi saya nggak penasaran. Takut-takut nanti Anda belum ada, lalu ditanya, dijawab dengan makna konten atau isi. Itu nggak paham orang banyak. Tapi kalau itu jawabannya pasti paham orang. Nah, kita lanjutkan. Minggu lalu juga sudah disinggung bahwa makalah itu yang membuat dua kelompok, kelompok mahasiswa dan ilmuwan. Lalu ilmuwan membuat makalah untuk kepentingan namanya pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah itu ada berapa macam? 3, Pak. Halo? 3, Pak. Iya, iya. Yang keras-keras suaranya supaya dengar. Itu Dea tadi ya, Dea. 3 apa saja tuh? Lokakarya, seminar, dan kongres. Iya, lokakarya, seminar, dan kongres. Nah, saya mau ke fokus karena Anda tentu lokakarya tidak, tapi fokus ke seminar. Ketika seminar, jika Anda pernah ikut seminar, seminar itu kan selalu ada pembicaranya. Seminar ada pembicaranya. Pembicaranya kemungkinan 2 atau 3 atau 4. Biasa itu diadakan kalau ada seminar. Seminar itu selalu ada di situ. Seminar itu ada topik atau temanya. Halo? Setiap kali seminar ada topiknya atau temanya? Temanya, Pak. Bagus, bagus, bagus. Anda Nurma, nomor 20 ya. Nah, kalau seminar selalu tertulis di kain rentangnya itu temanya ya, tema. Sekarang mau saya pahamkan sama Anda semuanya, apa itu tema, apa itu topik, apa itu judul. Ketiga terminologi atau istilah ini harus mantap dalam pemahaman Anda. Nah, kalau seminar pasti ada tema. Sekarang saya coba bertanya dulu sebelum saya menguraikan. Siapa tahu arti tema? Halo? Ini bagus bisa slide kosongkan dulu. Ya, di sela saja. Ya, di sela ya. Tema. Yang bawah saja ya. Tema adalah, siapa coba mencoba? Izin menjawab, Pak. Senang, sila-sila. Tema itu adalah ruang lingkup pokok pembahasan, Pak. Bagus. Anda nomor berapa? Nomor urut 7, Pak. 7. Eni Valentina. Bagus. Itu benar sekali. Justru itu tulis apa? Bagus. Itu jawabannya tadi betul itu. Dapat dari mana itu? Ulangi lagi ya, Pak. Eni. Tema adalah ruang lingkup pokok pembahasan, Pak. Iya, iya, bagus, betul itu yang betul. Jadi, lalu saya ini udah benar nih, benar sekali. Lalu bawahnya bagus topik. Topik adalah siapa mau coba? Halo? Izin menjawab, Pak. Siapa? Nomor urut 15. Firza, Coba Pak. iya, coba. Topik adalah inti utama dari pokok pembahasan. Iya, ada benar ya, tapi belum baik sekali. Coba yang lain lagi.
Ya, yang lain coba. Tapi tadi si Pirsa itu sudah benar, tapi kurang fokus pada kesempatan ini. Topik dikatakannya inti tadi. Nah, saya memantapkan semua. Anda catat dulu. Topik adalah pokok pembahasan yang spesifik. Pokok pembahasan yang spesifik. Lalu ada terminologi lagi, satu lagi. Judul. Siapa tahu arti judul? Ini semua kata-kata ini lazim atau sering Anda dengar. Tapi saya mau tanya apa arti judul? Siapa tahu? Halo? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, senang. Judul itu adalah nama, Pak. Bagus. Nah, itu yang penting itu. Anda lihat dalam kamus ya, nanti jawaban panjangnya. Tapi sinonim jawaban judul itu adalah nama. Nama dari buku atau tulisan. Itu namanya judul. Ya. Itulah judul. Orang tahu tapi kalau ditanya agak bingung. Nah, ini nanti saya mau uraikan. Nah, sekarang buat dulu bagus slide kosong lagi. Di bawahnya slide kosong lagi. Ini saya buat ilustrasi. Anda buat satu lingkaran dulu. Buat lingkaran satu. Copy lingkaran satu. Ya, lingkaran. Jangan terlalu besar lah. Sedang berada. Oke. Kekecilan. Turunkan dikit. Kekecilan berada di tengah buat. Lalu di atasnya itu bisa diberi tulisan tema. Tulis tema. Ya, tema. Pas di atas lingkaran. Ya, saya ilustrasikan antara tiga terminologi tadi, tema, topik, dan judul. Supaya mantap dalam ingatan Anda. Tema itu saya ilustrasikan satu lingkaran. Lalu Anda buat lagi lingkaran kecil bagus. Di samping, cukup kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, ini copy masukkan ke dalam lingkaran besar. Ya, masukkan lagi. Copy beberapa di dalamnya ada lingkaran-lingkaran kecil. Ya, copy lagi gitu. Ada 5 lah buat gitu, 5. Ya. Kurang kecil kali lingkarannya, terlalu besar. Ya. Ya, bagus. Bagi-bagi aja, ya. Ya, 6 pun boleh lah, biar masuk 6 bikin. Satu lagi tengahnya. Iya. Nah, lingkaran kecil ini Anda buat tanda panah keluar, itulah topik. Iya, tinggal diluruskan aja tanda panahnya yang untuk lingkaran kecil. Jangan tanda panahnya saja dipanjangin. Ya. Mungkin ya gimana bagusnya. Kata temanya, huruf temanya dibesarin. Ya, oke lah, begini nggak apa-apa lah. Udah, yang penting Anda bisa paham. Dah. Ya. Nah, saya ilustrasikan tema topik itu. Tema itu tadi berisinya apa tadi tema? Tema adalah ruang lingkup pokok pembahasan. Nah, topik adalah pokok pembahasan yang spesifik. Nah, itu saya ilustrasikan. Jadi, pokok pembahasannya itu untuk topik itu yang spesifik itulah namanya topik, ya. Pokok pembahasan yang spesifik itulah topik. Kembali ke ilustrasi tadi, gambar tadi. Nah, itu ada beberapa. Jadi satu tema
saya mau menyatakan sama Anda kalau ada seminar itu ada membicarakan topik tema apa, lalu di dalamnya kan selalu ada pembicaranya 3 atau 4. Nah, itu mengambil beberapa topik yang berada dalam tema. Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, saya contoh ilustrasi yang lain, misalnya seorang kuliah di Fakultas Kesehatan misalnya, dia akan membahas temanya itu anatomi tubuh manusia. Nah, dia bisa mencari topiknya itu tentang tangan, tentang kaki, tentang mata, tentang perut, dan lain-lain. Nah, itu semuanya topik dari anatomi tubuh manusia. Bisa dipahami lagi, membantu saja? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. jadi itu tadi. Jadi tema tadi itu ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan. Sementara topik itu adalah pokok pembahasan yang spesifik. Apa arti spesifik? Halo? Ya, bagus begitu dikecilkan. Jadi semua itu yang bulat-bulat itu adalah topik. Dalam satu tema bisa banyak ada topik. Jadi kalau ada seminar misalnya tentang temanya itu kenakalan remaja, itu bisa misalnya topiknya bisa tentang kebebasan hidup atau penggunaan obat-obatan atau macam-macam lah bisa dibuat topiknya berdasarkan tema kenakalan remaja misalnya. Nah, saya mau kaitkan juga ini dengan Anda. Nanti Anda saya suruh, tapi belum tentu iya. Nanti saya suruh Anda membuat makalah. Makalah, lalu kalau lazimnya, kalau saya suruh Anda buat makalah, saya akan memberi Anda topik atau tema. Atau judul. Tema, Pak. Tema, Pak. Mengapa? Memberi tema, Pak. Iya. Ini penting sekali, penalaran seperti ini penting ya, supaya tidak asal. Dan saya tidak akan menyuruh, kalau seandainya Anda mahasiswa ada yang tidak hadir, pasti dia bertanya kepada yang hadir, Pak, kita disuruh sama dosen membuat makalah ya? Iya. Lalu pasti dia bertanya, judulnya apa? Nah, itu salah sekali ya. Tidak ada tugas membuat makalah itu dikasih judul. Itu aneh. Maka mau saya sampaikan ini ketiga-tiganya harus persis paham. Kata ini sering didengar, tapi pemahamannya yang sangat terbatas. Nah, saya mau mengatakan, kalau seandainya saya memberi Anda tugas membuat makalah, itu yang diberi dari saya untuk Anda itu temanya. Lalu topiknya, Anda memilih di antara yang ada topik yang banyak. Ya, jadi topik itu bagian dari tema. Maka dia lebih spesifik. Nah, sekarang saya mencoba lagi membantu Anda supaya Anda paham mengapa topik itu nanti Anda pilih. Kan misalnya ini ada lingkaran kecilnya itu ada 6. Mengapa Anda memilih yang di atas? Misalnya kalau dibuatlah ini lingkaran kecil A, B, C, D, E. Misalnya Anda mengapa memilih yang A misalnya? Itu semuanya harus ada argumentasinya. Itulah yang nanti Anda membuat karya tulis latar belakang. Ya, halo? Iya, Pak. Iya, mengapa Anda membuat topik itu? Itulah berada nanti di sistematika latar belakang tulisan Anda. Nah, ini ilustrasi ini sekadar membantu saja. Nanti saya mau lanjutkan lagi supaya tambah paham. Terminologi tema, topik, dan judul itu ada kronologinya ya. Pertama itu tema, kedua topik, baru pekerjaan terakhir itu namanya judul. Tidak boleh judul duluan. Nah, jika misalnya Jidan itu sedang membuat makalah, membuat tugas makalah. Lalu Dipa bertanya,
Jidan, kamu buat apa? Makalah. Lalu si Dipa tidak boleh bertanya judulnya apa. Itu salah betul sekali. Salah. Luar biasa salahnya. Pertanyaannya harus bernalar, harus mempunyai nilai logika. Dipa tidak boleh bertanya apa judulnya kalau si Jidan lagi membuat makalah. Tapi pertanyaannya itu harusnya, Jidan, kamu buat makalah, topiknya apa? Tidak boleh judulnya apa. Mengapa? Coba ada yang mau menjawab, mengapa? Halo? Halo? Ini dapat didengar ini? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, saya mencoba Anda semuanya dapat berpikir dengan baik. Karena ini karya ilmiah itu hubungannya semuanya dengan penalaran, berpikir. Kalau seandainya si Jidan sedang mengerjakan namanya makalah, lalu si Dipa bertanya, Jidan, kamu buat makalah judulnya apa atau topiknya apa? Kalau ditanya dengan judulnya apa, itu berarti yang bertanya tidak ngerti. Kalau dijawab lagi, si penjawab juga tidak mengerti. Saya ingatkan semua, jika ada seseorang lagi proses membuat, itu pertanyaannya harusnya sedang membuat topik apa. Jangan judul. Mengapa? Karena judul itu pekerjaan terakhir. Namanya nama. Seperti orang baru lahir, baru kasih nama. Jangan belum lahir sudah dikasih nama. Halo? Terdengar, Pak. Pak. Jadi kata nama itu apabila pekerjaan Anda sudah selesai, sudah pekerjaannya udah pokoknya dari pendahuluan sampai daftar pustaka sudah selesai. Lalu itu baru Anda buat judulnya. Itu yang namanya judul itu setelah sudah dijilid, itu baru ada judul. Judul adalah pekerjaan terakhir. Jangan dalam proses Anda tanya judulnya. Salah betul-betulan, salah. Harus Anda tanya topiknya. Dapat dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau orang bicara tentang ditanya oleh Bagus tadi pada Jidan, topiknya apa? Kalau udah tahu topiknya, oh ini berarti dibicara tentang tema ini begitu. Kalau topiknya disampaikan pasti dia langsung berpikir temanya sudah dipahami. Tapi kalau ditanya judulnya itu ngawur. Karena judul itu pekerjaan terakhir. Ya, jangan ditanya. Jadi orang kalau bertanya itu bisa dipahami apa dia paham atau tidak. Kalau tidak paham, nah itu yang kacau itu selalu. Oke, jadi 3 terminologi ini, istilah ini, tema, topik, judul, itu punya proses waktu ya. Yang pertama itu tema, lalu topik, lalu terakhir itu judul. Atau ada yang protes mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya mau mengatakan sama Anda sudah ada yang pernah mengajukan KTTA? Kami semua baru sampai proposal, Pak. Bagaimana? Kurang keras suaranya, kurang keras. Baru sampai proposal, Pak. Iya, betul. Itu yang. Nah, ini betul sekali. Proposal. Siapa arti tahu proposal? Apa arti proposal? Ayo coba. Segala sesuatu itu Anda harus tahu dulu. Izin menjawab, Pak. Senang, silakan. Siapa tadi? Silakan. Pena. Iya, rencana kerja. Oh, pena rencana kerja. Ini sebenarnya bukan tentang kerja ya, tapi itu tentang penelitian. Itu bukan kerja, tapi rencana untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan tugas. Halo? Halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Iya. Jadi itu bukan stress meaningnya, bukan penekanan maknanya itu bukan kerja ya, tapi
melakukan penelitian proposal itu. Jadi Anda menyampaikan harus tahu, ini makanya pentingnya saya katakan konsep-konsep berpikirnya nih supaya paham betul, supaya nilainya atau hasil dari apa yang Anda lakukan baik. Dan Anda bisa berbagi sama orang lain karena Anda paham. Ya, jadi proposal itu apa kira-kira tadi jadi artinya? Samuel? Rencana karya ilmiah, rencana makalah. Ya, itu sebenarnya saya katakan tadi bukan kerja, tapi rencana untuk melakukan penelitian berhubungan dengan tugas Anda. Siapa? Halo, semua dapat didengar nih? Terdengar, Pak. Iya. Selayaknya sebenarnya namanya proposal itu, kalau S1, S2, S3, proposal itu harus ada seminarnya. Saya tidak tahu Anda nanti ada seminarnya tidak? Seminar proposal. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, mungkin dimaklumi kalau di E3 ya, tapi kalau S1, S2, S3 itu wajib. Artinya apa? Usulan Anda, proposal itu kan usulan. Usulan itu harus dipertanggungjawabkan dulu di namanya seminar proposal. Jadi ada nanti di situ dipertanyakan, ada masukan, ada arahan dan lain-lain supaya tujuan penelitiannya nanti benar. Itulah proposal. Nah, kalau Anda sudah paham apa itu proposal, kita lanjutkan lagi nanti ini. Halo? Saya mau mengatakan proposal, tentu Anda mengusulkan di situ, Anda mengusulkan judul. Halo? Dengar, Pak. Nah, ini harus Anda, kan tadi saya katakan judul tadi terakhir. Pertama itu tema, topik, judul. Anda membuat proposal ada judulnya. Bukan? Ada judulnya, Samuel? Ada, Pak. Nah, judul itu salah kalau hanya kata judul. Tapi dibuat judul tentatif. Coba Anda lihat kamus dulu, apa arti tentatif? Sesuatu yang belum pasti, Pak. Iya, artinya sementara. Itu Ya, sementara. sementara. Judul sementara. Itu artinya. Makanya kalau pengajuan itu selalu bersifat tentatif. Sementara. Jadi judul itu sementara, lalu dalam proses pengerjaannya nanti dapat berubah. Ya. Dan di terakhir baru jadi judul itu tidak akan berubah. Tapi kalau masih ada kata tentatif, itu masih dapat berubah. Itu solusinya. Jadi Anda bingung. Tadi Pak Amran mengatakan tadi judul merupakan pekerjaan terakhir. Sementara kita membuat proposal harus ada judul. Nah, judulnya itu harus ada tambahan kata tentatif, ya. Tidak sekadar judul saja. Jadi apa namanya? Lalu di bawahnya dalam kurung itu namanya judul tentatif. Halo, sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang slide kosong lagi, Diva. Kalau namanya tema itu tidak ada syaratnya. Judul tidak ada syaratnya. Tetapi topik ada. Mengapa? Karena topik itu yang harus Anda pilih di antara tema yang ada tadi. Tema, lalu ada banyak topik. Lalu harus memilih. Nah, memilih itu tentu ada syaratnya. Nah, sekarang syarat topik. Anda tulis judulnya syarat topik. 1, bawah 1, yang Anda kuasai. Yang Anda kuasai. Jadi kalau membuat topik, memilih topik itu dari A, B, C, D itu cari yang Anda kuasai ya. Jangan dikerjakan pekerjaan yang bukan Anda kuasai. Itu sudah bisa dipastikan hasilnya tidak baik. Halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Yang kedua, yang spesifik.
Yang spesifik itu artinya tidak terlalu luas. Tidak terlalu luas cakupannya. Saya mau mencontohkan seperti ini ya. Misalnya Anda mau membuat topik tentang keuangan negara Indonesia saat ini. Nah, itu terlalu luas. Itu namanya terlalu luas. Halo? Dengar, Pak. Ya, Nah, Pak. Anda kalau membuat misalnya keadaan keuangan stan saat ini, itu spesifik. Halo? Iya, Pak. Ya, jadi harus dibedakan ya. Jangan membuat topik terlalu luas. Pembimbing itu akan mengetahui topik yang Anda buat ini terlalu besar atau terlalu gemuk atau terlalu luas. Jadi harus mencari topik yang kecil. Itu akan logis. Saya mau mengatakan lagi misalnya contoh yang lain. Misalnya mahasiswa mau membuat tentang sistem perpajakan di Indonesia. Nah, itu terlalu luas. Itu tidak mungkin dilakukan. Kecuali dilakukan oleh 10 pakar Indonesia. Baru mungkin masuk akal. Ya. Jadi topik itu pun harus Anda pikirkan. Tadi saya katakan topik itu harus spesifik. Tidak boleh terlalu luas. Yang ketiga, syarat topik itu yang menarik. Jadi kalau menarik topiknya, orang lain akan senang atau penasaran untuk membacanya. Tapi kalau topiknya tidak menarik, itu orang lain, malaslah. Nah, jadi tidak ada ingin untuk mengetahui kalau tidak menarik. Lalu Anda bertanya, Pak, bagaimana syarat menarik? Nah, syarat menarik pertama enggak usah. Dari 3A-nya, dari 3 itu A kecil saja. Ya, nanti geser-geser ke kanan lagi. Iya, gitu. A yang lagi tren atau yang sedang tren. Yang sedang tren mungkin garis miring hit atau yang populer. Nah, ini jika Anda buat topik yang lagi populer atau yang lagi tren, itu pasti orang penasaran. Itu menarik. Halo? Terdengar, Pak. Iya. Yang kedua, topik yang Anda pilih supaya menarik, yang kedua, itu yang masih dalam perbalahan. Yang masih dalam perbalahan. Garis miring perdebatan. Nah, jika Anda bisa membuat makalah, tulisan, atau nanti rencana KTTA, Anda buat pilih topik yang masih dalam perdebatan, lalu Anda buat solusinya, nah itu luar biasa nilainya. Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, semua ya. Inilah topik-topik yang punya nilai luar biasa. Dengan kata lain, jika bisa dilakukan, itu sudah bisa dipastikan nilai 8 ke atas. Yang terakhir C, yang menarik, inilah yang lazim atau yang biasa dilakukan. Mungkin juga Anda nanti, yang belum digarap orang lain. Jadi saya mengingatkan Anda, nanti Anda mengajukan KTTA, tentu mempunyai rencana judul atau topik itu, syarat ini perhatikan. Saya yakin kalau ini Anda kuasai, lalu Anda dapatkan benar, itu dosen Anda akan senang nanti menjadi pembimbingnya atau menilainya.
Halo? Terdengar, Pak. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Yang sudah mencoba mengajukan proposal. Saya senang kalau bisa membantu Anda. Mungkin ada yang sudah coba, lalu bertanya, itu yang saya harapkan. Berkaitan dengan topik yang Anda buat di situ judul tentatif. Halo? Ada yang mau bertanya? Pak, ini bahan ini banyak sekali ya. Berapa slide atau berapa salin dia? Ada 67 slide, Pak. Nah, itu banyak ya, banyak. Itu artinya tugas Anda membaca seluruhnya. Tapi intinya saya sampaikan ini, itu hanya bagian informasi tambahan. Tapi Anda memang harus mencari sumber dari mana saja. Itu yang saya suka. Supaya wawasannya terbuka. Nah, itu syarat topik. Ingat sampai kapanpun supaya Anda mempunyai pengajuan itu punya nilai tambah yang baik bagi pembimbingan dan nantinya. Lalu saya lanjutkan. Buat lagi slide kosong. Sistematika di atas, diklik title. Sistematika karya tulis ilmiah. Titik 2 makalah. Nah, bawah 1 pendahuluan. 2 pembahasan. 3 penutup. Nah, copy lagi slide kosong, sistematika karya tulis ilmiah, KTTA, skripsi, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi. Disertasi. Iya, bawah 1. Ini bukan 1. Halo, saya mau ingatkan lagi, ketika Anda sebelum dilanjutkan, ketika Anda SMA atau Anda udah masuk, ini pernah buat makalah? Halo? Siapa yang sudah pernah buat makalah? Pernah, Pak. Pernah buat makalah? Pernah, Pak. Makalah yang Anda buat memakai bab atau tidak? Pakai Bapak. Nah, itu yang tidak benar. Yang Anda lihat tadi sistematika yang pertama tadi untuk makalah hanya angka 1, 2, dan 3. Nah, sekarang baru yang ini yang slide apa ya? Ini Anda buat bab 1. Di sini baru berlaku itu bab. Bab 1, bab 2 terus dulu nanti isinya. Bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Ya, ini lazimnya. Nah, bab 1 itu pendahuluan. Semuanya nggak usah pakai titik 2. Huruf kapital semua. Kapital. Ya. 2, landasan teori atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka boleh. 3, metodologi. 4, pembahasan atau analisis data. Ini gimana data? Ya. 5, penutup. Nah, di sini yang berlaku baru bab ya. Yang namanya makalah itu tidak ada bab. Itu yang ngaconya itu. Di sini apa yang berlaku. Nah, sekarang isinya lagi. Bab 1 buat 1-1.
satu-satu. Ya, latar belakang. Satu, dua. Masalah dan pembatasannya. Satu, tiga. Tujuan dan manfaatnya. Ya, itu bab 1. Bab 2. 21. Definisi atau pengertian. Definisi, tulisan definisinya itu terbalik. Definisi bukan definisi. Definisi. Ya, ada nomor 2 itu tuh konsep-konsep lah, itu tentang konsep-konsep pendapat, ya, konsep isinya itu. Nah, baru bab 3 itu metodologi. 31 metode penelitian, Itu 32 instrumen penelitian. 33 lokasi penelitian. 34 teknik analisis. Iya. 41 temuan data. 42 klasifikasi data. 43 analisis data. 44 interpretasi data. 51 simpulan. 52 saran. Ya, inilah sistematika secara umum KTTA, skripsi, tesis, dan disertasi. Atau ada yang mau bertanya yang sudah membuat proposal? Izin bertanya, Pak. Senang sekali. Nabila, silakan. Iya, izin bertanya, Pak, kalau apabila kita dihadapkan dengan 2 topik, tapi satu topik itu kita bisa memahami, tapi kurang menarik, Pak. Dan di topik satunya itu lebih menarik, tapi kita kurang menguasai. Lebih baik kita memilih topik yang mana ya, Pak? Bagus, itu Anda berada pada dilema ya. Halo? Iya. Senang sekali. Kembali ke Zoom dulu. Siapa nih? Nabila, saya lihat orangnya dulu. Ya, mana Nabila? Nabila, mana? Nabila mana? Di nomor sini, berapa? Nomor urut 18. Iya. Nah, ini namanya Anda harus punya kiat. Apa itu kiat? Teknik, strategi. Iya, betul. Harus begitu di mana saja pun kita harus seperti itu. Anda mau cari lulus atau mencari idealis? Lulus, Pak. Nah, itu cari yang Anda kuasai saja. Jangan soal menariknya lagi di situ gitu. Supaya Anda lulus gitu. Jadi memang harus ada kiatnya. Jadi ada solusi. Jangan Anda berada pada persimpangan dilema. Mati bapak atau mati ibu itu kacau. Ya biasa kan ada solusinya. Itu pengalaman untuk S1, S2, S3 banyak teman-teman begitu tuh.
Ya harus mengalah dulu sama dosennya. Yang penting lulus dulu. Nanti setelah lulus baru berdebat sama dia. Begitu caranya. Ya, cari aman dulu. Iya, Pak. Nah, bagus. Nah, yang penting Anda udah paham. Berarti itu kan udah membantu berpikir Anda jalan keluarnya. Jangan tidak ada jalan keluarnya. Ya, bagus. Saya senang sekali. Nabila, ya, bagus. Yang lain. Sila lain. Izin bertanya, Pak. Senang. Vika. Terkait tadi yang topik, Pak, kan dia harus yang syaratnya itu menarik dan salah satunya belum pernah digarap orang lain. Misalnya sudah pernah digarap orang lain, Pak, tapi kita ngambil objek yang berbeda dengan orang tersebut, itu masih bisa atau tidak ya, Pak? Itu berarti bukan sama itu. Kalau udah objek yang lain Anda katakan, bagaimana pengertiannya objek yang lain? Baik, Pak. Itu Makasih, berarti Pak. kan sudah beda kalau Anda bisa mengatakan objek yang lain. Hanya ruang lingkupnya kemungkinan sama, tapi Anda bisa melihat itu di topik yang ini. Misalnya saya katakan anatomi, Anda yang lain baru melihat tentang kaki, Anda melihat di perut, kan ya nggak ada masalah. Ya, itu beda juga dari yang lain. Betul, itu nggak masalah itu. Ya, bagus. Yang lain silakan lagi. Izin bertanya, Pak. Senang, Dea, Ayu, Ningtia, sila. Yang bab 3 tadi, yang instrumen penelitian dan teknik analisis itu pembahasnya tentang apa ya, Pak? Kayak gimana gitu, Pak? Iya, kalau ini kembali ke bagus, coba tadi yang banyak tadi, slide tadi. Anda mungkin ya di KTT Anda itu tidak ada bab 3 kali. Hanya konsepnya ada di bab 3 itu digabungkan ke bab 2. Di proposal Anda. Kemungkinan nanti Anda itu tidak ada bab 3. Tapi konsepnya harus ada. Yang namanya tadi pertanyaan siapa tadi, Dea? Yang instrumen penelitian sama teknik analisis, Pak. Iya. Yang namanya melakukan penelitian itu harus ada caranya. Instrumen itu cara. Apakah Anda melakukan dengan sistem kuesioner atau wawancara, itu namanya instrumen. Halo? Iya, Pak. Lalu dari kuesionernya itu nanti dianalisis. Analisisnya itu bisa menggunakan analisis kuantitatif atau kualitatif. Berdasarkan objeknya. Kalau masalah jumlah-jumlah berarti kuantitatif. Nanti akan muncul sekian persen. Nah itu kuantitatif namanya. Meskipun tidak ada bab 3-nya, tapi itu dia masuk di konsep bab 2, tapi konsep-konsep metode, instrumen, lokasi, teknik itu harus ada. Masa penelitian nggak ada lokasinya, di mana diambil penelitiannya kan aneh juga kan? Maka kehadiran itu tetap ada meskipun tidak dibuat judul metodologi. Jika kurang paham lagi boleh bertanya ulang atau yang lain silakan sambil menunggu si Dea bertanya ulang. Sila. Izin bertanya, Pak. Senang? Saya Faza nomor urut 9. Untuk bab 3 yang lokasi penelitian itu apakah bisa dimasukkan ke pembatasannya, Pak ya? Yang bab 1, karena kalau di KTTA itu adanya ruang lingkup pembahasan. Ya, dan mencapainya ke lokasi. Ruang lingkup pembahasan itu sama dengan 1-2 itu masalah dan pembatasannya. Oh iya. Ya. Untuk yang lokasi itu bisa dimasukkan ke pembatasannya itu nggak ya, Pak? Kalau itu maka kemungkinan dia itu tinggal nanti Anda ikuti, pasti di stand itu ada namanya pedoman melakukan penelitian KTTA ini. Ada pedomannya, ada tidak? Ada, Pak. Nah, itu ikuti saja itu. Karena pedoman itu tidak berlaku secara universal, tentu ada di ranah
stan kayak gini, di kampus UI misalnya beginilah, itu ada beda-beda. Ya. Itu tidak masalah. Yang penting Anda ikuti aja pedomannya itu. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. bagus, bagus. Pak, tadi Anda nomor 9 ya, pasal tadi. Oke. Yang lain. Prinsipnya Anda bertanya, saya menjawab supaya ada solusi. Seperti tadi, bagaimana topik yang menarik itu adalah dalam pembalahan atau perdebatan, lalu harus Anda buat solusinya. Itu akan menarik sekali. Tapi semuanya itu berkaitan dengan idealis. Tapi kalau Anda ingin mau selamat, ya lakukan yang tidak mengandung risiko tinggi, high rise. Ya. Yang Anda mau bertanya silakan. Saya senang sekali ingin membantu Anda. Itu gambaran secara umum sistematika karya tulis ilmiah. Nah, ini tentu dilengkapi. Setelah ini ada dilengkapi di atas bab ini, atau kembali dulu yang makalah. Nah, di atas satu itu, di atasnya itu ada kata pengantar. Kalau membuat makalah, ada kata pengantar. Kalau buat aja terus, dibuat. Satunya di enter. Satunya yang di enter, satunya. Ya, di atasnya baru ketik di atasnya itu kata pengantar. Lalu bawah, di bawah 3, setelah kata penutup, enter. Daftar pustaka. Nah, inilah isi dari karya tulis yang namanya makalah. Lalu kembali ke yang skripsi. Selanjutkan yang skripsi. Di atas itu kata pengantar, ucapan terima kasih banyak di atas. Bab satunya di enter. Itu ya, kata pengantar. Kata pengantar itu selalu huruf besar tuh. Ya, kata pengantar, enter, ucapan terima kasih. Ya, di bawahnya baru daftar pustaka. Permisi Pak, izin bertanya. Daftar pustaka di bawah, di bawah. Iya. Nah, ini nanti kita baru bicarakan daftar pustaka dan kutipan-kutipan ya. Di slide itu banyak tentang kutipan, bagaimana mengutip. Yang perlu dihindari kutipan itu jangan yang namanya plagiat. Nah, daftar pustaka kita lihat dulu. Buka slide-nya bagus. Pak, izin bertanya. Halo, ada yang mau bertanya? Saya Pak Samuel, 27. Ya, sila. Untuk abstrak biasanya kan itu ada setelah ucapan terima kasih atau setelah kata pengantar gitu Pak. Apakah abstrak itu perlu bagus sekali. Ya, abstrak itu saya nggak tahu dulu, mau bertanya dulu. Anda membuat proposal ada abstraknya tidak? Tidak Pak, langsung latar belakang. Mengapa Anda bisa tahu tadi ada abstrak? Pas di SMA pernah tulis makalah ada abstrak. Bagus, nggak apa-apa ya, bagus. Kalau ini yang mulai sebenarnya itu skripsi, kalau KTTA mungkin tidak ya. Ya betul itu. Setelah ucapan terima kasih itu ada abstrak. Ya, ada abstrak. Kalau muat lagi ya. Ya. Itu juga berlaku di makalah. Ya,
setelah pengantar itu abstrak. Huruf kecil aja semua ini, huruf kecil. Iya. Jadi orang belum membaca keseluruhannya, bisa membaca abstrak, itu bisa tergambar kira-kira ini membahas apa. Dengan metode apa. Abstrak itu isinya satu topik yang dibahas, lalu uraian hasil bahasan, baru metode yang digunakan. Itu isi abstrak. Ya. Jadi gambarannya apa yang dilakukan itulah namanya abstrak. Ya, bagus Samuel. Yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bagus cari dulu slide-nya daftar pustaka. Dibuka. Pelan-pelan. Ya. Ini aturan daftar pustaka ya. Izin mengingatkan Pak, sisa waktu 10 menit lagi. Oh ya, bagus. Dikit lagi saya daftar pustaka, coba lihat contohnya dulu. Ini ketentuannya, aturannya. Ada contohnya nggak di bawahnya? Ya. Ini jadi salah satu contoh saja. Jadi kalau membuat daftar pustaka, nanti nama orang kalau ada 2 kata, 3 kata itu dibalik ya. Nama yang terakhir yang dikedepankan. Lalu Anda lihat setelah nama itu tanda titik. Lalu tahunnya tanda titik lagi, nama bukunya. Baru nama kotanya titik 2, lalu penerbitnya. Itu aturannya ya. Ini ada bedanya, ada penulisan Amerika atau Inggris. Kalau Inggris dia pakai batas antara satu unit itu dengan koma-koma. Kita menggunakan tanda titik ya. Jadi setelah nama titik, tahun titik. Kalau Inggris itu pakai koma. Yang kita pakai Indonesia pakai titik. Yang perlu Anda ingat, nama, tahun, bukunya. Buku itu selalu dicetak miring. Misalnya ini aplikasi analisis multivariate ya. Itu dicetak miring. Lalu yang selain buku, tentu ada kutipan yang berupa mungkin artikel atau antologi. Selain ini ada yang kata antologi sebenarnya. Itu dicetak biasa tapi berada dengan tanda kutip 2. Mungkin cari di mana itu, ada itu, pasti ada itu. Nah ini sekadar contoh saja, banyak contoh-contohnya. Nah ini kalau dalam tanda petik 2 itu artinya dia itu berupa artikel atau makalah ya, atau ontologi. Itu bukan buku, jadi kutipan beberapa penulis ya, itu di dalam petik 2. Ya, ada yang mau bertanya sehubungan dengan ini? Atau yang kutipan, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, ada yang menggunakan nama orang atau tidak pakai nama orang. Bagaimana? Silakan Anda mau bertanya, apa saja boleh. Selanjutnya sambil Anda berpikir, saya sudah diingatkan sama Bagus, saya kembalikan dulu ke Zoom nih, saya supaya ke portal.
Ya, sebenarnya saya harus menugasi Anda membuat makalah itu. Tapi saya tidak yakin Anda bisa punya waktu tidak. Ini makanya saya untuk semester ini tidak mewajibkan Anda membuat makalah. Padahal membuat makalah itu adalah tugas mahasiswa. Tapi saya tidak akan mau menyiksa Anda semuanya. Karena menyiksa itu bukan pekerjaan saya. Tapi pekerjaan saya membantu Anda. Bukan menyiksa Anda. Jadi saya tunda atau saya gagalkan untuk memberikan tugas Anda membuat makalah. Halo? Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Pak. Tapi saya selalu mengatakan Anda baca semua bahan-bahan yang ada supaya tambah wawasan Anda. Sama saya itu yang penting, tambah wawasan Anda. Bukan siksa menyiksa atau tugas menugas. Tapi Anda dapat ilmu tidak, itu yang sama saya yang penting. Ya. Jadi lakukan saja. Tambah saja ilmu Anda, tidak harus dalam pertemuan seperti ini. Dalam besok 1-2 hari lagi cari buku mana yang penting dapat pemahaman Anda banyak. Itu akan membanggakan saya. Ya. Jadi PPT itu istilahnya sudah dikunyah, Anda baca saja semua, tidak harus saya suruh-suruh, ya. Kalau ada yang sedikit bingung atau bimbang, tanyakan. Saya berusaha untuk memberikan solusinya dalam semua hal, ya. Oke, pertemuan ini karena saya harus patuh sama portal, tidak mungkin saya harus melewatinya. Jadi kita bertemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silakan minggu depan dibicarakan lagi ya. Kita bicarakan. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.